Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini yaitu pada topik 7 ruang kolaborasi, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, kami akan membahas tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Dian Aditya Subagja, Evika Fajar Baiti, Fadilah Mutiara Sari, Indri Damayanti, Intan Sulusul Laila, Intan Yolanda Putri, dan Vinasta Damayanti. Baiklah, pertama yaitu apa itu UBD? Understanding by Design atau UBD merupakan paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum secara terbalik atau menggunakan alur mundur, serta dapat mengarahkan pengembangan pemahaman peserta didik yang lebih mendalam. Problematika penerapan UBD dalam sudut pandang sebagai stakeholder, kepala sekolah, peserta didik, wakah kurikulum, dan guru. Yang pertama, problematika penerapan UBD dari sudut pandang sebagai wakah kurikulum. Tugas dan fungsi wakah kurikulum. Wakah kurikulum adalah orang yang bertugas untuk membantu kepala sekolah mulai dari merancangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Adapun tugas dari wakah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan mutu dalam standar SKL isi, proses, dan penilaian. Yang kedua, menyusun program, mengatur pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Problematikanya yaitu perencanaan, yang kedua waktu, tiga budaya sekolah, dan yang keempat referensi, serta yang kelima keterlaksanaan. Perancangan, sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari ide besar dalam menerapkan tujuan jangka panjang ke depannya. Solusinya, wakah kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wakah lain yang dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, problem yang kedua yaitu budaya sekolah. Perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir mereka, hal yang sulit dilakukan utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Solusinya, mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Melalui kelompok kecil tersebut, diharapkan dapat mengajak kelompok besar kemudian untuk sama-sama menerapkan UBD. Lalu, problematika penerapan UBD dari sudut pandang sebagai wakah kurikulum. Waktu. Problemnya dalam waktu yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan UBD. Solusinya, menyiapkan atau menjadwalkan timeline dalam rangka menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan kurikulum. Lalu, problematika penerapan UBD dari sudut pandang sebagai wakah kurikulum dalam referensi. Problemnya, minimnya referensi terkait penerapan kerangka UBD sehingga wakah kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji dan memahami tentang pengembangan suatu kurikulum, terutama kerangka UBD ini, serta memahami kemungkinan tantangan dan hambatan yang muncul dalam penerapan kurikulum tersebut. Solusinya yaitu dengan memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar tentang UBD. Selanjutnya, problematika penerapan UBD dalam sudut pandang sebagai wakah kurikulum dalam hal keterlaksanaan. Solusinya yaitu mengawasi pelaksanaan kurikulum yang dirancang menggunakan kerangka UBD, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Menyediakan bank soal, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan.
Kepala sekolah selaku pemimpin lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan program-program mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kedisiplinan terhadap warga sekolah. Wakakurikulum hendaknya harus terus belajar untuk mengupayakan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan dapat membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam meningkatkan mutu sekolah, serta diharapkan memperhatikan standar penilaian sehingga dapat berjalan secara maksimal, serta membuat model pengembangan kurikulum yang terstruktur sehingga lebih mudah diimplementasikan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.